Jemaat Every Nation Surabaya, pada pagi hari ini kita memulai doa, puasa dan konsekrasi yang kita lakukan bersama-sama dengan seluruh jemaat-jemaat Every Nation yang ada di dunia. Lebih dari 80 negara dan kita lakukan bersama-sama. Dan judul dari atau tema doa puasa kita kali ini adalah Awesome God. Awesome itu adalah kata yang dulu dipakai untuk menggambarkan kedahsyatan Tuhan. Kata awesome seringkali dikaitkan dengan kedahsyatan dan kebesaran Tuhan. Tetapi hari-hari ini kita memakai kata awesome untuk banyak perkara yang lain. Dan kata ini bisa kehilangan makna yang sesungguhnya, ya, karena kalau kita bertemu seorang pemuda bertemu dengan seorang pemudi dan dia jatuh cinta, dia katakan she is an awesome girl, oke? Dan kita bahkan makan di restoran, menunya enak, kita mengatakan awesome food, ya. Kita pergi nonton film dan filmnya bagus, kita katakan awesome movie, ya. Dan akhirnya kata awesome itu hanyalah sekedar sesuatu yang bagus. Tetapi pada waktu kita bicara tentang awesome God, kita tidak hanya melihat bahwa Allah adalah Allah yang bagus, yang baik, tetapi ada kekaguman akan Allah. Kata awesome itu kata dasarnya adalah awe, kagum, kekaguman. Pertanyaan yang kita perlu untuk bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita masih punya kekaguman akan Tuhan? Apakah Tuhan membangkitkan rasa kekaguman kita yang akhirnya membawa rasa hormat yang dalam dan appreciation atau penghargaan yang tinggi kepada Allah kita? Saya ingin memulai dengan membaca satu ayat di kitab Ulangan pasal 7 di ayat yang ke-17. Musa yang menuliskan kitab Ulangan ini mengatakan kepada bangsa Israel, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Pada waktu itu bangsa Israel adalah bangsa yang baru keluar dari tanah perbudakan. Di Mesir mereka melihat Allahnya orang Mesir, patung-patung yang disembah oleh masyarakat di Mesir, dan semua itu adalah gambaran yang mereka tangkap tentang Allah. Itu sebabnya pada waktu mereka keluar dari Mesir, Allah yang memimpin mereka keluar dari Mesir ingin menunjukkan, memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang begitu dahsyat. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, pada waktu Musa menuliskan Allah yang dahsyat, dia mengatakan the awesome God, ya. Nah, saudara, Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang begitu dahsyat dan Allah yang punya banyak atribut. Kedahsyatannya bukan hanya karena dia sangat berkuasa, tetapi kedahsyatannya, the awesomeness, kekaguman kita kepada Allah ini karena dia punya atribut-atribut yang akan kita pelajari selama kita bersama-sama berdoa, berpuasa, dan melakukan konsekrasi. Nah, hari ini adalah hari yang pertama dan saya akan berbicara tentang Allah yang transenden. Apa tak Allah yang transenden itu? Ya, saya akan memulai dengan membaca satu ayat, dan dari ayat ini saya berharap kita punya pemahaman tentang transendensi Allah. Di Keluaran pasal 15 ayat yang ke-11. Ayat ini adalah bagian daripada nyanyian Musa, nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Israel setelah mereka mengalami kemenangan di mana Allah menunjukkan kembali kedahsyatannya. Dikatakan, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Allah yang kita sembah
bukan hanya berhenti di perjanjian lama dengan mujizat-mujizatnya yang dahsyat, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak berubah, Allah yang transenden. Artinya Allah kita itu jauh lebih tinggi. Kata transenden artinya jauh melebihi. Jauh melebihi apa, saudara? Jauh melebihi semua kuasa yang ada. Dia jauh lebih besar dari setiap penguasa yang ada di bumi ataupun di surga. Tidak ada kuasa, tidak ada penguasa yang mendekati Allah kita. Ya, Paulus pada waktu berbicara kepada jemaat-jemaat di perjanjian baru, dia menjelaskan dengan kata yang berbeda, tetapi dia memaksudkan bahwa Yesus lebih utama, preeminence, lebih dahsyat, lebih di atas segalanya. Itu yang dimaksud dengan transenden. Kita perlu mengerti bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang begitu dahsyat, dan kedahsyatannya dinyatakan lewat kasih-Nya kepada kita. Di kitab Keluaran, Allah menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel dengan melakukan mujizat. Dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Israel dikatakan, Engkau pembuat keajaiban. Apa maknanya buat kita pada hari-hari ini? Saudara, kita saat ini sedang mengalami keadaan yang begitu sulit. Di Indonesia sepertinya kita masih belum keluar dari masa-masa pandemi ini. Tetapi Allah yang transenden ini, Dia lebih besar, Dia jauh di atas COVID-19. Dia jauh lebih perkasa dari permasalahan kita. Dia jauh lebih daripada keadaan keuangan kita. Dia jauh lebih dahsyat dari kesehatan kita. Dan Dia jauh lebih berhikmat daripada hikmat kita, yang membuat kita tidak menjadi takut, tetapi kita pada waktu kita mengerti Allah yang transenden, maka kita tahu bahwa hidup kita aman di dalam Dia. Allah yang begitu besar, begitu dahsyat memimpin kita, sama seperti Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel pada zaman itu, pada waktu itu bukan bangsa yang kuat. Mereka adalah bangsa budak yang jumlahnya besar, tetapi kekuatannya kecil. Dan pada waktu itu mereka sudah terdesak karena Firaun dan tentaranya sedang mengejar mereka dengan kekuatan penuh, full force. Dan di sana Allah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang besar, Allah yang jauh lebih besar daripada Allah yang dikenal oleh bangsa Israel di Mesir. Dan mereka bersama-sama mengatakan, tidak ada Allah selain Engkau. Tidak ada Allah yang sedahsyat Engkau. Saudara, hari ini kita perlu kembali diingatkan, tidak ada Allah yang sedahsyat Allah kita. Tidak ada Allah yang mampu untuk menandingi kedahsyatan, hikmat, kekuatan, kebijaksanaan, dan kasih daripada Allah kita. Dia adalah Allah yang transenden, Dia begitu dahsyat, dan Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Kita aman di dalam Dia. Dan biar hari ini pada waktu kita punya waktu yang lebih di dalam doa puasa kita untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita renungkan betapa dahsyatnya Allah ini. Dia memelihara bangsa Israel, bangsa budak yang keluar dari Mesir. Dia memelihara kehidupan saudara di masa-masa pandemi ini. Dia menjagai engkau seperti Dia menjagai bangsa Israel, dengan menuduhi engkau dengan tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Dia memelihara engkau di padang gurunmu. Dia memelihara setiap anak-anaknya dengan sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kami memiliki Allah yang transenden.
Allah yang jauh lebih tinggi, jauh lebih berkuasa dari setiap masalah, setiap kuasa, setiap penguasa yang ada di sekeliling kami, yang berusaha untuk menekan kami. Tuhan, apapun permasalahan kami disadarkan Allah kami jauh lebih besar daripada setiap permasalahan kami. Dan Allah kami adalah Allah yang melakukan mujizat. Bukan hanya di zaman Musa dengan menenggelamkan Firaun dan seluruh tentaranya, tetapi Engkau melakukan mujizat buat setiap kami, apapun yang kami lewati hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai doa puasa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat berpuasa.